Untuk efek tindal, kita memakai air dilarutkan oleh garam, susu, dan kopi. Untuk larutan garam, saat gelas ke-1 disinari oleh cahaya, cahaya akan diteruskan ke kertas. Hal ini menunjukkan bahwa gelas 1 yang berisi larutan garam bersifat homogen, yaitu dua partikel berupa partikel air dan partikel garam tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan secara kasat mata dan dinyatakan sebagai larutan. Saat gelas kedua disinari oleh cahaya, cahaya tidak melewati larutan susu tersebut. Larutan koloid cenderung terdapat dua macam partikel di dalamnya. Namun kita tidak dapat membedakan partikel-partikel tersebut secara kasat mata. Maka larutan susu dinyatakan sebagai larutan koloid. Saat gelas ketiga disinari oleh cahaya, cahaya tidak melewati larutan kopi tersebut, tetapi dalam larutan cahaya berbendar. Pada larutan kopi, partikel kopi dan partikel air masih dapat dibedakan secara kasat mata. Maka itu larutan kopi dinyatakan sebagai larutan suspensi. Pertama, masukkan sirup ke air panas dan air dingin. Pada gelas yang berisi air panas dan air dingin, sirup tidak tercampur, melainkan mengendap dan tidak bergerak. Lalu, pada saat kita memasukkan tinta hitam ke air panas dan air dingin, pada gelas yang berisi air panas maupun air dingin, tinta tercampur mengalami tumbukan antar partikel atau gerak brown dan terus bergerak untuk menghindari adanya pengendapan. Namun dalam air panas, tinta lebih cepat tercampur dibandingkan tinta dalam air dingin. Karena pada air panas, semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki oleh medium pendispersiannya, sehingga gerak brown yang terjadi akan semakin cepat. Untuk koagulasi, kita masukkan santan dan masukkan susu. Kemudian kita peras jeruk nipis ke dalam santan dan susu. Aduk hingga merata. Pada gelas berisi susu terjadi perubahan berupa adanya gumpalan-gumpalan. Pada gelas berisi santan terjadi perubahan berupa adanya gumpalan-gumpalan. Pertama, campurkan betadine ke air. Lalu aduk hingga semuanya merata. Kemudian masukkan vitamin, lalu aduk. Pada praktikum tersebut, air yang ditetesi betadine menjadi berwarna merah, dan saat dimasukkan tablet vitamin C ke air kembali menjadi bersih dan jernih. Pertama, kita rangkai kawat untuk dimasukkan ke dalam wadah plastik.
Selanjutnya, gunting kardus untuk memasukkan warna dalam agar-agar. Setelah itu, lilitkan kabel listrik ke kawat yang sudah dirangkai untuk menyalurkan listrik. Setelah itu, rangkai 5 buah baterai dengan masing-masing kutub. Masukkan 4 gram soda kue ke 400 ml air. Lalu bagi dua larutan 200 ml dan masukkan 2 gram agar-agar ke dalam larutan buffer. Lalu setelah dingin, masukkan agar-agar ke dalam wadah. Berikut adalah agar-agar yang sudah mengeras. Lepaskan sisir kardus pada agar-agar yang sudah mengeras. Lalu masukkan sisa larutan buffer ke dalam wadah. Lalu masukkan pewarna biru, merah, dan kuning ke dalam lubang agar-agar dengan suntikan. Untuk hasil akhir, terdapat sedikit gelembung dan warna telah bergeser dari lubang.